Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke pertanyaan nomor 3. Jadi, runtun pertanyaannya seperti ini. Lembaga kesehatan di sebuah negara sedang gencar melakukan uji coba vaksin COVID-19. Lembaga tersebut melakukan uji coba 50 jenis vaksin yang dicobakan kepada 100.000 pasien. Setelah dilakukan penelitian selama 100 hari, diperoleh skor proteksi tubuh pasien dari serangan COVID-19 itu disimbolkan dengan Y1, dan skor efektivitas vaksin X1 sampai X50 itu skor efektivitas vaksin disimbolkan dengan X1 sampai X50 ya, X1, X2, X3 sampai X50 seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan nomor 2 juga sudah dijawab. Ternyata terdapat kesalahan dalam pengumpulan contoh sampel penelitian oleh seorang peneliti yang memanipulasi penelitian menyebabkan 2 vaksin berasal dari populasi yang sama. Temukan 2 vaksin itu. Itu sudah dibahas juga di video sebelumnya. Kemudian selanjutnya, ini soal yang terakhir. Jika dilakukan pembakuan pada skor proteksi tubuh pasien dari serangan COVID-19, tentukan nilai maksimum skor Z jika, ini adalah rumus Z ya, skor Z, ZI sama dengan YI dikurang dengan mu. Mu itu adalah rata-rata data, kemudian dibagi dengan sigma. Sigma itu adalah lambang dari standar standar deviasi ya, standar deviasi dari data skor proteksi tubuh, seperti itu ya untuk kasus ini. Oke, kita langsung saja mengeksekusi di program R. Ini sebenarnya di antara tiga soal ini, sebenarnya ini yang paling gampang untuk dikerjakan ya, nomor 3, tapi mungkin beberapa kesulitan untuk mengerjakannya. Kita buka saja program R, kita tunggu beberapa saat. Kita tunggu beberapa saat. Jadi sebenarnya tujuan dari yang nomor 3 ini bagaimana mahasiswa atau teman-teman untuk mengeksplorasi fungsi-fungsi yang ada di dalam R. Misalkan untuk mu itu adalah simbol matematika untuk rata-rata atau rata-rata populasi seperti itu. Kalau untuk sampelnya rata-rata itu disimbolkan dengan X bar. Jadi ada X, kemudian ada garis lurus di atas X itu ya. Jadi X bar seperti itu. Ada barnya. Nah, ini sudah bisa dibuka program R-nya. Kita kontrol L saja untuk menghilangkan yang tidak perlu. Kemudian new script seperti itu. Kita buka kembali lembar kerja baru. Kemudian buka di sini kuliah statistika dasar. Oke, ini datanya ya. Datanya berada di folder ini. Kita ulangi kembali agar lebih paham ya. Ini adalah letak foldernya. Jadi ada data berada di folder E, kemudian ada folder kuliah statistika dasar. Seperti ini. Kemudian tambahkan garis miring, tuliskan nama datanya. Datanya kebetulan bernama UTS, kemudian CSV, seperti itu. Jika butuh datanya bisa diminta ya, tulis di kolom komentar. Nanti kami berikan datanya jika butuh. Kemudian tuliskan di sini read CSV dalam kurung seperti ini ya. Jadi ini sudah membaca datanya. Kemudian untuk penamaan variabelnya agar gampang, agar mudah diolah, berikan saja nama UTS, kemudian sama dengan seperti itu ya. Sama dengan di R ini bisa dalam bentuk seperti ini, tanda panah seperti ini, atau seperti ini. Tapi saya lebih sering menggunakan ini karena kadang-kadang tanda sama dengan itu bermasalah ya di R. Kemudian ini masih belum cukup karena kita harus menampilkan judul dari setiap variabelnya agar lebih mudah dilakukan analisis ya. Seperti itu. Oke, sudah selesai. Tinggal di blok Ctrl A, kemudian Ctrl R.
Kita tunggu beberapa saat. Kita tunggu beberapa saat. Oke. Oke, sudah selesai. Kita sudah selesai. Kemudian jika memang butuh untuk melihat datanya, jangan langsung begini ya. Jangan langsung diblok saja Ctrl R-nya. Jangan langsung seperti itu, karena memang kita akan kesulitan karena tidak menampilkan data secara keseluruhan. Tidak pula menampilkan nama-nama variabel. Jadi membuat kita kesulitan ya. Jadi jadi tinggal yang di sini kita tampilkan saja kepalanya saja. Kepalanya seperti itu. UTS. Oke. Kemudian tampilkan saja. Oke, seperti ini. Sudah muncul ya. Oke, selanjutnya ini masuk ke intinya ya. Kita kan mau melihat skor Z-nya. Untuk skor Z, Y-nya sudah ada. Ini skor proteksi tubuh ya, yang akan kita jadikan acuan, variabel yang akan diteliti atau objek penelitiannya. Kemudian ini adalah rata-ratanya, rata-rata dari skor proteksi tubuh pasien itu. Kemudian ini adalah standar deviasinya. Jadi untuk menampilkan mu-nya, jadi kita gunakan min seperti itu. Kemudian tulis saja UTS, ada kok dolarnya, kemudian Y1 seperti itu ya. Ini kita simbolkan saja dengan A. Bisa disimbolkan dengan A. Ini adalah rata-ratanya seperti itu. Nah, sudah muncul ya. A berapa sih? Berapa rata-ratanya untuk skor proteksi tubuh? Ya, itu 21,00494. Kemudian kita namakan B. Ini ya, yang kita perlu cari mu dan sigma ini, standar deviasinya. Oke, itu rumusnya ST, standar deviasi, standar deviation, seperti itu. UTS, tanda dolar, kemudian Y1. Seperti itu. B blok. Sudah running. Kita munculkan standar deviasinya berapa? 4,062773. Seperti itu ya. Ini sudah selesai. Jadi kita hitung skor Z-nya. Z seperti itu sama dengan, buat dalam kurung ya, UTS. Ini tanda dolarnya jangan lupa. Y1 karena ini lihat ya. Ini Y1 seperti itu. Dalam kurungkan saja, dikurang mu, tutup kurung, buka kurung, dikurang A karena ini adalah mu-nya, rata-ratanya. A, tutup kurung, kemudian dibagi dengan B, dengan standar deviasinya ya. Dibagi dengan B. Ini sesuai dengan soal ya. Coba lihat soalnya. ZI sama dengan YI dikurang mu dibagi dengan standar deviasinya. Seperti itu. Oke, ini adalah skor Z-nya. Kita lihat skor Z-nya. Kita blok, kita munculkan. Blok, munculkan. Skor Z-nya kita lihat. Ya, ini adalah skor Z-nya. Oke, skor Z-nya sudah muncul. Sebenarnya tidak perlu diperhatikan skor Z-nya berapa. Kita cari saja nilai maksimumnya. Nilai maksimum dapat dilihat dari ini ya, salah contohnya begini. Summary Z. Kita lihat nilai maksimumnya untuk berdasarkan statistika deskriptifnya. Kita lihat ini nilai minimumnya negatif 2,216452. Kita langsung lompat ke nilai maksimum 2,214020. Bisa juga dilihat dengan max, fungsi max Z. Tulis saja seperti itu. Kita akan cek apakah hasilnya sama. Tentu saja sama ya hasilnya. Mau menggunakan summary atau maksimum seperti ini 2,21402 ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk ujian kali ini.
Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Jika belum puas dengan skornya, silahkan ikut remedial. Jika sudah puas, ya tidak apa-apa. Memang hanya itu yang akan diberikan skornya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.